المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huduh wal qunuh wal rusukh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bara aliyya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kada li bisu. Allahumma kfirihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Hasbiyallahu wa kafa. Sami'allahu liman da'a, laisa wara'ahu muntaha. Man tawakkal 'ala Allahi kufiya, wa man i'tasama billah naja. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, wa awwaluhu wa qala rasuluhu wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama kutiba fil kitabi matan al-arba'in nawawiyah qala al-hadithul hadi wal arba'in an Abi Muhammadin Abdullah bin Amri wa bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Hadithun sahihun rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat sehat dan afiat. Bil khusus nikmat Islam dan nikmat iman, juga nikmat luang waktu dan ringan langkah, sehingga kita bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah, khususnya salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan muzakarah mingguan kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau terlepas ke alam dunia ini dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Hadirin jamaah, hari ini insyaallah jatuh tanggal 16 bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kembali kita ngaji kepada Al-Imam Syarifuddin melalui kitabnya Matan Al-Arba'in Nawawiyah. Masuk kita kepada hadis yang ke-41, Al-Hadithul Hadi wal Arba'una an Abi Muhammad Abdullah bin Amr wa bin al-As, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, semoga Allah meridhai mereka, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu, hatta yakunu, sehingga dia menjadikan hawahu, hawa nafsunya itu tab'an, mengikuti lima jitu bih, apa yang aku bawa. Hadis ini sahih, hadisun sahih, rawaina fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin. Hadis ini sahih, kami meriwayatkan dalam
kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Hadirin, dalam hadis ke-41 ini lebih menitik beratkan kepada kita bahwa Rasulullah bersabda supaya kita mampu menundukkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu kadang-kadang mengelilingi hidup manusia. Namanya setan, memang tugasnya berusaha keras untuk kita lupa kepada Allah, lupa kepada Rasulullah, lupa kepada ajaran-ajaran. An-nafsa al-amara bisu, sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada keburukan. Jadi Rasulullah mengingatkan kita, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang. Jadi kalau kita sebagai orang Islam yang mungkin Allah tidak akan sempurna iman kita hatta yakun hawahu, sampai orang mukmin itu mampu menjadikan hawa nafsunya tabaan, mengikuti lima jitu bi, apa yang aku bawa. Jadi kita dikatakan beriman, sempurna iman kita kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsu dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Hadis ini sejalan dengan firman Allah yang tadi saya bacakan. Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum tsumma la yajidu bi anfusihim harajan mimma qadaitaha wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima sepenuhnya dengan hati lapang. Hadirin, ayat ini dan hadis ini turunnya disebabkan salah seorang sahabat Rasulullah dari golongan Muhajirin saat itu di Madinah bersengketa dengan seorang Ansor. Bersengketa soal apa? Soal air, bagi air. Ya, ini sebab turunnya hadis ini nih, asbabun nurut. Kemudian karena mereka bersengketa, kedua orang ini menghadap kepada Rasulullah untuk minta putusan bagaimana seharusnya Ansor itu menghadapi orang Muhajirin ini, sahabat Zubair, dan bagaimana Zubair harus bersikap terhadap orang Ansor ini. Kemudian Rasulullah mengambil keputusan, wahai Zubair, alirkanlah dan tuangkanlah air itu kepada tetanggamu. Jadi Rasulullah menyuruh Zubair supaya mengalirkan air kepada tetangganya. Nabi menganjurkan itu kepada Zubair untuk memudahkan hubungan dan bersikap toleransi. Jadi jangan sampai hubungan ketetanggaan ini rusak gara-gara air. Padahal air itu adalah hal yang sangat penting. Bahkan tubuh kita itu 70% diisi dengan air. Wa minal ma'i hayyun, dan dengan air itu Allah ciptakan kehidupan. Orang lebih baik, bukan lebih baik jadinya ya, antara lapar dengan haus masih bisa tahan lapar. Kalau haus lebih berat nahan laparnya, nahan hausnya. Ya, yang mau bukti paling gampang banget kalau buka puasa itu, nah yang diambil air dulu kan, nggak ngambil nasi, minum aja ya setengah gelas kenyang. Yang dari sore beli lontong, beli kolak, beli pastel, beli gorengan, udah nggak pengen beli tuh.
udah kenyang. Ya, jadi memang Allah berikan kehidupan itu air. Bahkan alam dunia ini juga lebih banyak 60% dikuasai oleh air. Daratannya lebih sedikit. Jadi Rasulullah menganjurkan hal demikian supaya ada toleransi hidup dalam bermasyarakat. Tetapi sahabat Ansor itu salah pendapat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apa gara-gara Zubair ini anak bibimu masih bisa namanya Rasulullah Zubair ini? Maka dikasih air aku, disuruh perintah seperti itu. Kemudian Rasulullah mukanya merah, marah Rasulullah. Padahal Rasulullah memberikan perintah kepada Zubair bukan karena dia orang Nabi, tidak bisa Nabi, karena memang hidup bermasyarakat perlu penting supaya toleransi berjalan, masyarakat itu tenang. Akhirnya Rasulullah berkata, wahai Zubair, tutup airannya sampai airnya naik ke atas pagar. Ya, kemudian biarkan hingga tumpah. Jadi nggak dibagi lagi tuh air tuh. Ya, Rasulullah marah tuh, dikasih nasihat, marah. Apa yang namanya bukan marah ngambek. Jadi apa karena Zubair ini anak bibinya masih bisa Rasulullah, maka diperintah begitu. Jadi Rasulullah memberi syarat kepada Zubair bahwa yang diputuskan beliau itu sebenarnya mengandung maslahat, mengandung nilai-nilai kebaikan baik bagi Zubair maupun bagi sahabat Ansor. Begitu juga kepada masyarakat. Kemudian Zubair menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Karena kejadian itulah hadis ini turun, ayat ini juga turun, ya. Hadis yang sahih dari Nabi itu mengatakan kuasai hawa nafsu. Jangan sampai kamu itu lebih dikuasai oleh hawa nafsu. Karena kalau kita dikuasai oleh hawa nafsu, maka tindakan kita tidak akan terorganisir, tidak akan jalan bahkan bagus. Karena segalanya nafsu, orang kalau nafsu akalnya hilang, rasa hatinya hilang, ya. Yang tadinya sayang jadi benci, ya. Yang tadinya baik jadi tidak baik, karena dirinya dikuasai oleh nafsu. Makanya Rasulullah berpesan, tidak sempurna iman kamu apabila kamu tidak mampu menguasai hawa nafsu. Maka ikutilah apa yang telah aku sampaikan. Akhirnya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita mampu menguasai hawa nafsu kita. Jangan sebaliknya malah hawa nafsu menguasai diri kita. Ya. Wallahu a'lam wa ilmuhu a'lam wa ilmu lana illa ma'alam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yasari'u biridhak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asrak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Tawwab tub alaina
إلينا وارحمنا والنور إلينا عذاب في جهنم أرصدت للمجرمين